Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asik Ngaji, kita akan menyoroti bagaimana kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang non-muslim, oleh murtadin dari Aceh. Ya, baik, setelah kemarin banyak ormas dan tokoh agama yang lantang bersuara di media sosial terkait non-muslim ini yang menghina kepada Nabi SAW, bahkan bukan hanya itu saja, dia menghina Ka'bah al-Musyarrafah, di mana orang ini mengupload video AI di TikToknya itu, kemudian di sana digambarkan orang-orang yang seharusnya ada yang tawaf, ini malah chaos di sekitar Ka'bah yang kemudian AI itu alhamdulillah. Kemudian ada ajakan untuk meninggalkan Islam karena saya sudah keluar daripada Islam, na'udzubillah. Bahkan bukan hanya itu saja, orang ini sebelumnya pernah mengutip ayat Al-Quranul Karim sambil memakan daging babi. Dia mengatakan, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan dustakan. Nah, ini kan seolah-olah kontradiksi, di mana ayat ini adalah ayat tentang nikmat Allah yang kemudian harus disyukuri, tetapi di satu sisi orang ini memakan daging babi yang jelas dalam Islam itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita akan melihat terlebih dahulu sebelum kita bagaimana kasusnya sekarang. Nah, pertama, ada pemuda Aceh. Konten penghinaan agama di TikTok sudah sangat meresahkan. Jadi, bahwa beliau ini ingin secepatnya agar pelaku ini diamankan, begitu ya. Nah, selanjutnya, ada GP Ansor Banda Aceh. Minta Polda Aceh tangkap pelaku penista agama Islam di TikTok. Selanjutnya, ada PW Muhammadiyah Aceh. Kecam pemilik akun TikTok tersadarkan, nama akun TikToknya tersadarkan menghina Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja. Ada akun TikTok tersadarkan 5758 hina Nabi IPIM Aceh. Kami mengutuk dan melaknat pelaku. Selanjutnya ada polisi diminta usut tuntas motif dibalik aksi penistaan agama oleh akun tersadarkan 5758. Ini semuanya adalah tokoh dan ormas, begitu ya, ormas Islam. Selanjutnya ada BEM Fakultas Hukum USK. Video penghinaan Islam bisa rusak stabilitas keamanan Aceh. Ini mengarah kepada pemilik akun tersadarkan itu. Selanjutnya ada akademisi. Nah, beliau akademisi ya ikhwah. Sudah banyak lantang bersuara mereka di Aceh ya ikhwah. Warga Aceh jangan terpengaruh ajakan murtad, akun TikTok tersadarkan 5758. Selanjutnya ada KAMMI ya, Kami Banda Aceh, kecam keras penista agama akun TikTok tersadarkan 5758. Selanjutnya bukan hanya itu saja, ada PMII Pidie Jaya serukan warga Aceh waspada terhadap konten ajakan murtad. Karena jelas ya, di mana di salah satu video yang diunggahnya itu ada semacam ajakan agar keluar daripada Islam, kemudian di balik backgroundnya itu ada Ka'bah dan orang-orang sedang melaksanakan tawaf, tapi tawafnya itu berbeda dengan kemudian di Makkah Al-Mukarramah. Ini malah chaos, malah berantem ya, ikhwah. Buat kalian yang belum murtad, segeralah murtad. Ngapain kalian cium-cium batu begini? Habiskan uang puluhan juta hanya buat cium beginian. Sadarlah, aku segera bakal meninggalkan agama ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, ada pemuda Muhammadiyah Aceh, imbau warga waspada konten penistaan agama di medsos. Selanjutnya, ada Duta Damai, imbau warga Aceh waspada konten penistaan agama di media sosial. Ini sudah cukup sangat banyak sekali yang menghimbau kepada pihak kepolisian agar secepatnya untuk mengamankan penista agama Islam ini. Karena yang berbicara bukan rakyat biasa ya, ikhwah. Bahkan rakyat biasa tentunya ya seperti kami ya, seperti kita semua, tentunya ini hemat kami sudah ingin sekali agar ini proses hukum secepatnya. Tetapi ini sudah tokoh, jadi sudah ormas, sudah tokoh agama yang menghimbau kepada pihak kepolisian agar secepatnya untuk ditangani. Karena sampai sekarang ternyata orang ini ya yang memiliki akun tersadarkan itu di channel yang lainnya itu sudah membuat video lagi ya Hafila. Dan bayangkan begini, orang ini berbuat aneh ya, karena orang ini menista Islam yang pertama itu. Yang kedua, setelah dia menista Islam itu, kemudian memprivat semua videonya. Kalau misalkan dia berlaku salah, harusnya ya paling tidak minta maaf begitu ya. Tetapi ini tidak ya, ikhwah. Dia memprivat video semuanya. Dan setelah itu, kami mencoba untuk memberikan komentar kepada salah satu video YouTube-nya itu. Nah, ternyata komentar pun juga semua di privat ya, ikhwah. Jadi kita tidak bisa memberikan komentar di sana. Jadi sangat aneh. Kalau misalkan dia mempunyai salah dan dia menyadari bahwa apa yang kemudian dilakukan selama ini adalah kesalahan, maka yang paling pantas Anda itu harus minta maaf. Ini malah di privat ya Hafillah. Entah apa yang ada di pikirannya itu. Itu yang pertama ya Hafillah. Kemudian selanjutnya, kepada pihak kepolisian, mohon untuk secepatnya tegakkan hukum. Karena kalau misalkan ini dibiarkan, maka boleh jadi di satu saat orang ini membuat konten yang serupa, kemudian orang ini merasa kebal terhadap hukum. Maka dari itu, walaupun kami sendiri bukan orang Aceh ya, tetapi jelas orang ini dari Aceh begitu ya, yang kemudian sekarang entah
dirinya apakah ada di Aceh atau di luar Aceh, kita tidak tahu. Tetapi ada seorang netizen yang kemudian pernah membongkar di mana alamatnya, kami tidak bisa sampaikan di sini. Namun nyata dan jelas orang ini katanya di luar daripada Aceh. Tetapi kalau misalkan ini dibiarkan, walaupun di luar Aceh, tetap saja orang ini bisa nantinya akan membuat video yang serupa itu. Nah, maka di sini kami menghimbau, walaupun saya tidak berdomisili di Aceh, tetapi ini kesadaran kita sebagai umat yang beragama, karena memang ini penghinaannya sudah sangat hebat, luar biasa, bukan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi di sana sudah membawa-bawa Ka'bah al-Musharrafah, begitu ya, sudah membawa-bawa dan mengutip ayat Al-Quran, walaupun memang yang dibaca itu bukan Al-Quran tapi terjemah, walaupun terjemah itu kan mengambil daripada ayat suci Al-Quranul Karim sambil memakan babi dan lain sebagainya. Maka di sini kami menekankan kepada pihak kepolisian, ayo jangan sampai nanti masyarakat bersuara kemudian lalu diredam. Maka tegakkanlah keadilan. Keadilan itu tidak melihat agamanya, rasnya, sukunya di mana. Yang penting orang itu melakukan kesalahan, maka secepatnya ditindak dengan seadil-adil mungkin supaya masyarakat percaya kepada pihak kepolisian dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat harus turun dulu ke jalan atau bersuara dan lain sebagainya begitu ya. Baru kemudian respon dari pihak kepolisian itu diberlakukan. Maka sekarang ini sudah kenyataan dan memang sudah banyak ormas Islam dan tokoh agama yang bersuara, tinggal nunggu apa lagi? Ya, pertanyaannya tinggal nunggu apa lagi? Sekarang adalah kesempatan emas agar orang ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian selama ini orang ini sampaikan di media sosial itu. Karena hemat kami sampai sekarang orang ini tidak ada minta maaf, tidak ada rasa penyesalan ya kafilah. Justru malah memprivatnya seolah-olah orang ini ingin keluar dari media sosial, tetapi setelah kami lihat ternyata ada di akun yang lainnya. Orang ini masih bersuara saja ya ikhwan. Ya kafilah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita akan pantau, tinjau sampai kemana kasus penistaan agama Islam ini. Apakah memang ada respon cepat atau justru malah hal ini dibiarkan. Tapi kami ada husnuzon kepada pihak kepolisian, semoga hal ini cepat-cepat diselesaikan dan cepat-cepat dituntaskan. Karena melihat bagaimana penghinaannya kepada Islam begitu sangat hebat, luar biasa ya kafilah di media sosial. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku segera bakal meninggalkan agama ini. Buat kalian yang belum murtad, segeralah murtad. Ngapain kalian cium-cium batu begini? Habiskan uang puluhan juta hanya buat cium beginian. Sadarlah, aku segera bakal meninggalkan agama ini.